Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hendy dengan nomor NIM 240101176. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Natural Language Processing dengan program studi informatika dengan dosen pengampu Ibu Sian Romadona Hasilton, Eskom Mkom. Pada soal kita diminta untuk mereview Jurnal Internasional tahun 2023 sampai 2024 dengan tema Large Language Model (LLM). Selanjutnya lakukan review jurnal. Yang kedua buat video. Oke. Ini jurnal yang saya temukan ya, yang saya pilih, yaitu tentang judulnya itu Text Sentiment Analysis Using Natural Language Processing. Oke, kita review jurnal ini. Judulnya Text Sentiment Analysis Using Natural Language Processing. Jurnalnya ini ACCI. Volumenya 11, halaman 102, 108. Tahun terbit 2023. Penulis Amit Kumar Teji Samohan dan Akasi Tagi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penggunaan metode pemrosesan bahasa alami atau LNP dalam menganalisis sentimen teks dengan fokus pada mengidentifikasi dan klasifikasi sentimen positif, negatif, normal, netral dalam teks. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi penggunaan metode bahasa program LNP ini. Terus fokusnya mengidentifikasi dengan mengklasifikasikan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat negatif, dan netral pada teks tersebut. Itu tujuan penelitian dari judul ini. Metode penelitian digunakan, kita bacakan dulu. Metode penelitian yang digunakan meliputi pemrosesan data teks, pemilihan feature, dan penerapan algoritma klasifikasi sentimen menggunakan teknik LNP. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kumpulan tweet. Jadi data dari Twitter, dari Twitter yang diperoleh dari platform Twitter. Tahap awal penelitian melibatkan processing data untuk membersihkan dan mempersiapkan data yang dianalisis. Selanjutnya dilakukan klasifikasi sentimen menggunakan beberapa metode pembelajaran mesin seperti naive Bayes, decision tree, support vector machine atau SVM. Jadi pada jurnal ini dia itu mengambil data dari Twitter. Terus data diambil dari Twitter, kemudian diproses dan dianalisis. Kemudian setelah dipilah-pilah, dibuat itu metodenya, diklasifikasikan. Klasifikasi positif yang tadi, negatif atau netral dengan menggunakan bahasa mesin, menggunakan metode pembelajaran gitu. Seperti naive Bayes, decision tree, atau SVM. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa metode LNP
yang diterapkan mampu menganalisa sentimen teks dengan tingkat akurasi yang memuaskan. Penggunaan sebagai algoritma pembelajar mesin dengan analisis sentimen menghasilkan performa yang baik dalam mengidentifikasi sentimen positif, negatif, dan netral pada teks yang diperoleh dari Twitter itu. Kekuatan penelitian. Salah satu kekuatan utama penelitian adalah pendekatannya yang komprehensif terhadap penggunaan metode LNP dalam analisis sentimen teks. Penelitian ini juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami aplikasi praktis dari teknik LNP dalam konteks analisis sentimen. Lalu, tadi kekuatan penelitiannya menggunakan metode LNP dengan hasil yang bagus, komprehensif. Terus kelemahannya seperti apa? Oke. Dari penelitian ini, penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, termasuk keterbatasan dalam penyediaan data yang mungkin membatasi generalisasi hasil dari serta kurangnya analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi performa algoritma klasifikasi. Ya, dalam metode klasifikasi pastinya akan ada error gitu. Errornya sekian. Jadi, kesimpulan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang baik tentang penggunaan LNP dalam analisis sentimen teks dan menunjuk potensi besar dalam pengembangan metode analisis sentimen yang lebih canggih dan efektif. Jadi, setelah memberikan pemahaman yang baik tentang metode LNP, penggunaan LNP ini dalam analisis sentimen teks dan menunjukkan potensi yang sangat menentukan potensi yang besar dalam pengembangan metode analisis sentimen yang lebih canggih dan efektif. Jadi bisa dikembangkan lagi metode ini. Baik, source-nya didapat dari sini ya. Baik, yang kedua ini tahun 2023, yang kedua adalah tentang evaluasi analisis. Yang kedua, ya, jurnal tentang evaluasi and analysis of large language model and clinical text argumentation and generation. Saya ambil ini. Nah, kita lihat review jurnalnya. Judul jurnal adalah yang tadi saya sebutkan, Evaluation and Analysis of Large Language Model for Clinical Text Argumentation and Generation. Jurnalnya dari IEEE Access. Volumenya 12, halaman 48990 sampai 48994. Tahun terbit 2024, penulis Atif Latif dan Jae Kim. Oke, sorry. Oke, biar. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja model bahasa berukuran besar dalam melakukan argumentasi dan generasi teks klinis. Nah, tujuannya itu. Jadi menganalisis kinerja model bahasa yang berukuran besar dalam melakukan argumentasi dan generasi teks sendiri. PDF sama itu langsung bisa juga ya? Bisa. Chrome? Chrome belum. Nanti aja yang ini ya. Hah? Apa mau sekarang? Ini. Yang ini nanti di Chromein. Itu kan masih pinjaman. Masih sementara. Itu kan laptop sementara. Ini laptop Bapak belum saya apa-apain. Nanti kalau yang ini semua dikasih. Oh. Iya. Okay. Iya. Oh.